Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herman. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Gunung. Oke, baik. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pembelajaran tentang modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, pada kesempatan ini pembelajaran yang akan saya sampaikan itu terkait dengan 4P atau refleksi 4P. Apa itu refleksi 4P? Yang pertama adalah peristiwa. Apa peristiwa atau momen yang paling menantang atau paling mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2. Kemudian P yang kedua adalah perasaan. Nah, bagaimana perasaan kita, apa yang kita rasakan sebelum mengenal modul 1.1 dan modul 1.2. Kemudian P yang ketiga adalah pembelajaran. Nah, apa pembelajaran sebelum kita mengenal modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, dan sebelum kita mengenal apa nilai dan peran guru penggerak itu. Kemudian P yang keempat adalah penerapan ke depan. Apa rancangan kita ke depan? Apa yang bisa kita lakukan dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran guru sebagai guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menyampaikan satu persatu, yaitu yang pertama, peristiwa. Peristiwa ini berawal dari semester genap di tahun pembelajaran 2021-2022, tepatnya tanggal 26 Mei 2022. Saat itu proses pembelajaran di kelas 10. Saya mulai menerapkan yang namanya proses pembelajaran di kelas dengan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berhamba pada murid. Nah, di sini saya mulai memperhatikan masing-masing karakter peserta didik dengan tidak mengutamakan materi ataupun target kurikulum untuk tercapai. Karena setelah saya memahami filosofi Ki Hajar Dewantara ini, saya harus memahami apa yang dibutuhkan peserta didik, bahwa bukan apa yang kita butuhkan. Nah, pada saat itu peserta didik merasa lebih diperhatikan. Peserta didik lebih merasa dibimbing dan dituntun terhadap apa yang dia inginkan. Nah, ini merupakan momen penting bagi saya untuk saya terapkan pada pertemuan berikutnya. Kemudian ada pun tantangan yang saya dapatkan ketika proses pembelajaran di kelas dengan berbagai macam karakteristik peserta didik yang beraneka ragam. Saya harus bisa membagi diri saya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, di sini saya harus banyak belajar untuk bisa menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif dengan menerapkan peran guru penggerak di lingkungan sekolah saya pada khususnya. Kemudian ada beberapa yang mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 yang menjadi kepuasan bagi saya setelah menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara ini
dan menerapkan nilai dan peran guru penggerak adalah perubahan bagi peserta didik untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan pembelajaran yang berhamba pada peserta didik. Kemudian, apa kaitan antara modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak? Yang saya pahami adalah sebagai seorang pendidik, kita harus mengutamakan apa yang dibutuhkan peserta didik, bukan apa yang kita butuhkan. Disinilah nilai dan peran guru untuk bisa menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik untuk mencapai tujuannya, terutama pada tingkat sekolah menengah kejuruan. Bagaimana seorang pendidik bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga potensi yang ada pada peserta didik bisa berkembang. Nah, seperti gunung es yang digambarkan pada modul 1.2, yaitu karakter yang tampak dari luar hanya 12%, sedangkan yang tidak kelihatan, yang di dalam permukaan, itu sebesar 88%. Nah, disinilah peran kita untuk menggali potensi yang ada pada peserta didik. Kemudian bagaimana perasaan? Apa yang saya rasakan? Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seorang pendidik yang bisa meringankan beban bagi peserta didik. Karena kebanyakan peserta didik di sekolah saya adalah latar belakang keluarga yang broken dan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Seperti contoh, ada peserta didik yang putus asa untuk sekolah karena orang tuanya selalu bertengkar berkaitan dengan keuangan keluarga, dan si anak ini jarang jajan di sekolah karena latar belakang ekonomi tadi. Nah, jadi saya sebagai pendidik mencari tahu kenapa itu anak tidak merasa semangat dalam proses pembelajaran. Nah, setelah mendengarkan cerita dari si anak, saya bisa memberikan solusi sehingga bisa meringankan beban anak itu. Kemudian yang ketiga, pembelajaran. Nah, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir penerapan modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak, bahwa kurikulum harus tercapai karena tuntutan kompetensi dasar harus saya capai. Ini sebelum saya mengenal penerapan modul 1.1 dan 1.2. Yang ada dalam pemikiran saya adalah bagaimana kurikulum bisa tercapai. Karena ini merupakan tuntutan dari kurikulum. Di sini saya sering menuntut peserta didik untuk bisa atau ahli di bidangnya, khususnya pada mata pelajaran saya, yaitu pendidikan agama Islam. Mereka harus bisa menghafal ayat-ayat. Nah, ada beberapa siswa yang merasa pusing karena bergelut dengan hafalan. Karena yang dihafal itu merupakan ayat-ayat Al-Quran, bacaan-bacaan sholat, dan sebagainya. Ada beberapa siswa yang merasa pusing karena pembelajaran PI itu berkaitan dengan hafalan-hafalan. Mereka harus bisa menghafal ayat-ayat, bacaan-bacaan salat dan sebagainya, sehingga nanti untuk proses pembelajaran berikutnya dia akan semakin pusing lagi. Nah, inilah yang saya lakukan sebelum saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2.
Nah, kemudian saya sekarang berpikir, setelah saya belajar modul 1.1 dan modul 1.2, bahwa proses pembelajaran itu seorang pendidik harus berhamba pada peserta didik dengan mengutamakan kebutuhan peserta didik, terutama dalam proses pembelajaran. Nah, di sini seorang pendidik tidak harus menuntut, tetapi menuntun bagaimana peserta didik itu bisa menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya. Kemudian refleksi yang terakhir, penerapan ke depan. Apa rencana saya ke depan dalam pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Penerapan ke depan, pengembangan diri yang saya lakukan untuk mewujudkan nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, sering melakukan pelatihan-pelatihan atau IHT, in-house training dan lain-lain, untuk mengembangkan diri saya, untuk menambah kompetensi saya, dan untuk menambah wawasan saya terkait dengan peran dan nilai saya sebagai guru penggerak. Yang kedua, mengikuti MGMP, baik di sekolah, kabupaten, dan provinsi, khususnya jurusan saya. Mata pelajaran saya pendidikan agama Islam. Yang ketiga, saya akan semakin banyak belajar ilmu-ilmu kekinian sesuai dengan tuntunan zaman, sesuai dengan ilmu teknologi dan lain. Jadi ada beberapa penerapan yang bisa saya lakukan ke depan secara konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang, yaitu membuat kontrak belajar. Membuat kontrak belajar sebelum PBM dimulai atau dilakukan di awal semester. Kemudian saya melihat kondisi peserta didik sebelum memulai proses pembelajaran. Kemudian saya dalam melakukan pembelajaran berpusat pada peserta didik, seorang pendidik sebagai fasilitator. Kemudian membuat peserta didik senang dan tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. Kemudian menggunakan media-media pembelajaran yang menarik. Dan yang terakhir, membuat proyek, minimal 1 proyek yang dihasilkan peserta didik per semester. Nah, ini adalah hal-hal kecil yang sederhana yang bisa saya terapkan ke depan secara konkret dan rutin mulai dari sekarang. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Itulah beberapa pembelajaran terkait refleksi 4P. Peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan masa depan yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.